Halaman Dari halaman 13. oh, yang latihan dua ini aja ya. Iya, Pak. Oh, ini udah dikerjain sampai nomor berapa? Ini yang latihan 2 udah dikerjain semua. Terus Udah. kalau yang satunya lagi baru setengah doang karena masih ada beberapa yang nggak paham. Yang paket satu. Oh, yang paket satu. Oke, kita bahas dulu yang dari paket satu itu ya. Oke, Pak. Waktu itu kita udah bahas sampai nomor berapa? Udah dibahas belum? Ini kayaknya belum deh, Pak. Paket satu ini belum semua. Yang 2024 belum. Oh, bukan latihan satu ya, paket satu ya. Paket satu. Oh, oke, 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 oke. Yang latihan dua ini udah aman kira-kira berapa aja? Nomor satu apa jawabannya? Yang latihan 2 nomor satu D. Yang yang dua ya. Yang D. Oh, Mm-mm. jadi tanah pertanian yang mengalami erosi memiliki risiko terjadi penurunan produktivitas. Upaya mengurangi erosi dapat dilakukan dengan menerapkan metode terasering. Jadi upaya mengurangi erosi dapat dilakukan dengan metode terasering. Artinya apa? Upaya ini nanti sama aja dengan maka ya. Jadi jika diterapkan metode terasering, maka erosi berkurang. Itu kan Iya. kalimat ini kalau diartikan, jika diperlakukan metode terasering, maka erosi berkurang. Kan? Terus risiko penurunan produktivitas tanah pertanian berkurang ketika erosi pada tanah dapat dicegah. Ketika erosi dapat dicegah. Oke. Yang pasti benar berarti cari kesimpulan. Itu jawabannya apa Yando? Risiko penurunan produktivitas tanah pertanian berkurang jika dilakukan metode terasering. Ya, itu ya. Mm-mm. Terus nomor dua, udah sesuai dengan ini, Nomor 2 udah benar. aman, aman ya. Iya. Nomor tiga, Nomor 3. Yang C. Iya benar. sesuai ya. Nomor Mm. empat, udah sesuai belum? Belum, nomor 4 salah. Jawabannya saya yang A. Yang pasti benar. Iya. Oke. Hewan hewan langka terancam punah ketika terjadi penebangan hutan dan perburuan binatang secara liar di hutan. Ini aja. Hewan langka ini akan punah ketika itu kan sama saja dengan jika terjadi penebangan hutan dan perburuan binatang secara liar di hutan, maka hewan langka terancam. Nah, di hutan X sering terjadi penebangan hutan dan perburuan gajah secara liar. Nah, pertanyaannya, apakah gajah ini pasti hewan langka? Ya kan? Kalau Mm. ini berlaku di negara Indonesia, benar, gajah itu adalah hewan langka. Karena kita menggunakan di luar, artinya pengalaman di luar itu kita punya pengetahuan dulu bahwa di Indonesia memang gajah itu langka sehingga nah, tetapi di sebagian negara, di negara lain, gajah itu tidak langka. Bisa jadi gajah itu banyak gitu, di negara lain. Supaya kira-kira ya, Iya. ini kita nggak tahu apakah gajah itu hewan langka atau tidak. Jadinya kita nggak bisa nyimpulin gajah itu pasti langka, nggak bisa. Paham? Mm. Nah, kalau seandainya kita nyimpulkan gajah itu adalah bukan langka, jawabannya pasti benar. Nah, tapi kalau gajah bukan hewan langka, jawabannya berarti salah. Nah, karena ada dua kemungkinan, berarti jawabannya adalah mungkin mungkin benar. Dengan alasan apa? Mungkin benar jika gajah ini merupakan A. Makanya simpulan berdasarkan informasi di atas, gajah di hutan terancam punah kalau gajah itu memang merupakan hewan langka. Ini kan yang terancam punah itu hewan langka kan? Iya. Kebayang kira-kira? Iya. Karena kita nggak tahu gajah itu masuk hewan langka atau bukan.
Nah, nomor 4 ini sebenarnya sudah kita bahas di sini. Sudah kita bahas di nah, oh, nah ini hewan langka terancam punah ketika ada menghasilkan informasi adalah baca. Nah, ini pembahasannya ya. Nah, kebayang ya. Makanya muncullah dua kemungkinan. Satu, jika gajah dianggap sebagai hewan langka, maka permis satu, dua, kesimpulannya adalah Q. Ini modus apa ini kemarin? Jika P maka Q, kemudian P kesimpulannya adalah Q. Modus apa kemarin? Modus ponen ya. Eksponensial. Modus ponen. Maka kesimpulan bahwa gajah, ini makanya hewan langka yang dimaksud di sini adalah gajah, karena kita pakai kemungkinan pertama gajah itu dianggap sebagai hewan langka. Maka kualitas simpulannya menjadi benar. Oke. Nah, tapi ketika gajah ini bukan hewan langka, sehingga kualitas simpulan gajah dan terancam punah itu tidak salah karena gajah itu bukan hewan langka. Padahal kesimpulannya harus hewan langka yang terancam punah. Paham ya? Iya. Oke. Lanjut terus nomor 5 udah sama jawabannya. Nomor nomor 5 yang C. Nomor 5 yang C. Mm-mm. Oke. Kita bahas. Perlakuan khusus dalam budidaya tanaman obat dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kualitas dan kuantitas hasil yang optimum. Dalam budidaya tanaman obat, pupuk organik dapat dimanfaatkan untuk menambah unsur hara mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, pestisida digunakan untuk mengendalikan hama penyakit tanaman. Poin kita langsung mulai dari sini. Ini poin kita. Mulai dari kata apabila, ini poinnya. Oke? Apabila penggunaan pupuk organik tepat, unsur hara dalam tanah bertambah. Apabila pestisida suatu takaran hama penyakit tanaman berkurang, apabila apabila pestisida sesuai takaran, maka hama penyakitnya berkurang. Apabila unsur hara dalam tanah tidak bertambah, unsur hara dalam tanah tidak bertambah, atau hama penyakit tanaman tidak berkurang. Penggunaan unsur hara dalam tanah bertambah. Ini unsur hara dalam tanah tidak bertambah. Ini unsur hara dalam tanah, misalkan sebagai Ki ya, tadi apa? P maka I, itu kan? Ini sebagai Ki, berarti unsur hara dalam tanah tidak bertambah. Berarti ingkaran Ki dong. Ingkaran Ki atau itu kan disjungsinya ini. Hama penyakit tanaman tidak berkurang. Nah, ini kalau diganti menjadi ini. Apabila unsur hara dalam tanah bertambah, tidak hilang. Iya, Bertambah, maka hama penyakit tanaman tidak berkurang. Kan berkurang. gitu. Ya Mm-mm. enggak? Iya. Paham ya? Mm-mm. Jadi kalau diganti jika maka itu kan jadi apabila unsur hara dalam tanah bertambah, maka hama penyakit tanaman tidak berkurang. Paham sampai sini? Iya, paham. Nah, akibatnya kan ini langsung dicoret aja nih. Unsur hara dalam tanah langsung dicoret dengan unsur hara dalam tanah di sini. Sehingga kalau kita gabung, apabila penggunaan pupuk organik tepat, ya kan, maka hama penyakit tanaman tidak berkurang. Oke, Oke. yang itu dulu, ya kan? Kalau yang C ini apa? Jawaban tadi apa C? Iya, jawabannya tadi C. Nah, coba diingat-ingat lagi waktu itu. Kata kuncinya hindari ya yang ada kata-kata apa? Dan, namun, ya kan? Tetapi, oke? Iya. Carilah pilihan yang ada jawabannya atau, itu kan? Mm-mm. Triknya.
Masih ingat? Iya, iya, Masih ingat? Ya kan? iya. Ya, ini udah pasti salah. Oke. Nanti kalau Oke. kita buktikan coret-coretan matematikanya gitu ya. Ini sebelum kita coret-coret itu. Berarti yang mungkin jawabannya mana? Tetapi nggak mungkin. Dan nggak boleh. Dan nggak boleh. Berarti antara D sama E dong. Oke. Iya. Antara D sama E. Waktu itu kalau ada kata atau harus apa? Harus melawan permis utamanya toh. Mm-mm. Ini penggunaan hukum organik tepat. Ini tidak tepat. Bedanya di situ kan. Dicek. Iya. Di soalnya penggunaan tepat apa penggunaan tidak tepat. Nah, penggunaan hukum organik apa? Tepat di soalnya. Tepat. Berarti harus melawan. Mm. Tidak Jadi tepat. tidak Tidak. tepat. Oh, Paham ya? iya. Model kayak gini harusnya nggak usah dibaca dulu kan gitu waktu itu. Nah, langsung Mm. aja cari dulu pilihan gandanya. Waktu itu kan kakak bilang, lihat dulu pilihan gandanya. Berpola jika maka atau ada kata atau enggak. Gitu. Kalau ada kata ada, tetapi namun itu dihindari. Yang dipilih yang ada kata atau, terus kalau nggak ada kata atau berpola jika titik maka. Cek itu. Coba nanti sambil dilihat lagi ya rekamannya ya. Itu. Iya. Paham ya? Nah, ternyata yang punya kata atau itu hanya D sama E. Gitu. Nah, saya kasih contoh lagi yang lain. Nanti kita buktikan dengan hitungan matematik nanti ya. Jadi jangan jangan dibaca dengan tata bahasa Indonesia. Nggak kebukti ini nanti. Dan itu kan artinya apa sih? Dua-duanya kan? Iya. Nggak, ya, Mm-mm. oke. Nah, sekarang tak kasih contoh lagi yang berkaitan kayak gitu lagi. Nomor 8 ini coba. Mungkin nggak A, mungkin nggak B. Nggak mungkin ya. Mm. C, nggak mungkin kan? Iya. Berarti Enggak. antara apa? D sama udah nggak ada lagi ya udah berarti contohnya dong. Coba nanti kita Um, buktikan. Paham ya? Paham. Oke, lagi saya cariin lagi. Ini yang berpola jika maka itu sama sih kalau jika maka. Kita ambil yang soal-soal asli aja. Nah ini yang 2024 ya. Yang 2024. Nomor 15 ini coba. Nomor 15. Ya, kita langsung ke pilihan gandanya. Kita nggak usah melihat soal, langsung ke pilihan ganda. Mana yang nanti mungkin menjadi jawaban dan yang tidak. Yang A mungkin nggak? Enggak. Nggak. Kata hubungnya dan. Dan Yang B, bisa jadi. yang C, Enggak. yang do, Enggak. yang E. Yang bisa jadi. Nah, berarti tadi apa? B sama E. Is Mm-mm. tidak menonton pertandingan sepak bola di TV. Is menonton pertandingan sepak bola. Kita cek di soal itu is menonton apa is tidak menonton. Nah, itu deh. Mana? Is menonton apa is tidak menonton? X. Hmm, tidak menonton. Tidak menonton. Berarti harus diikar. Berarti apa? Menonton. 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 Yang E. Nah, udah selesai. Oh Kita iya. paham ya? Iya.
Memang bisa gitu. Emang disengaja sama panitia ini soal asli. Dari tahun ke tahun gitu. Ada aja kayak gitu. Mesti sekitar dua atau berapa soal tuh pasti ada yang gitu. Kalau nggak polanya gini, itu yang polanya jika maka. Kalau yang sering muncul itu malah yang jika maka. Kalau yang pola kayak gini, yang atau dan itu paling dua gitu paling banyak. Ini baru satu, satu. Nah, ada lagi ya. Kalau 2024 itu kayaknya lebih banyak yang jika maka. Udah, polanya jika maka. Nggak ada lagi yang cuma satu. Nah, kalau yang jika maka itu enak itu gampang. Yuk. Sekarang kita buktikan dari soal nomor 5 tadi ya, Dek ya. Yang mana ini? Kelakuan budidaya tanaman. Ini ya tadi ya. Oh, yang ini yuk, yang ini. Ini tanggal berapa ini? 13. Tanggal 3. Oke, latihan 2 nomor 5. Mana tadi ya? Apabila penggunaan pupuk organik tepat. Jadi P-nya adalah penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk organik organik ini tepat. Maka I-nya adalah unsur hara dalam tanah bertambah. Unsur hara dalam tanah bertambah. Dalam tanah bertambah. Oke, terus ada lagi apabila pestisida sesuai takaran, berarti R, artinya adalah pestisida. Pestisida sesuai takaran. Terus S, S-nya maka hama penyakit tanaman berkurang. Hama penyakit berkurang. Hama penyakit berkurang, ya. Nah, kalau kita susun tadi premis yang pertama, jika P maka Q, terus jika R maka S, kan gitu ya, deh ya. Terus ada lagi kalimat berikutnya, apabila unsur hara dalam tanah tidak bertambah, unsur hara dalam tanah bertambah tadi Q. Kalau tidak bertambah berarti lingkaran Q, gitu loh. Atau kan berarti gini deh,
Atau apa kata kurang itu